Yang berkaitan dengan pupuk ini Pak. Ya, ini kaitannya bahwa pemerintah ini mensubsidi pupuk kimia. Sedangkan gerakan total organik ini mendorong untuk bertotal organik tanpa berisiko. Ya, Jadi gerakan ini saya lihat ada perlawanan dengan kebijakan pemerintah. Ada perlawanan dengan kebijakan pemerintah. Di luar sana Pak Anduk ini ada pasti beberapa pihak yang istilahnya tidak ingin gerakan ini eksis ini, tidak ingin gerakan ini eksis ini. Jadi perlu diketahui sahabat-sahabat ANSA dan Etasia Channel, jadi komunitas ANSA dan Etasia Channel ini merupakan masyarakat pelaku sektor real ya. Jadi ada petani, ada seniman, komunitas, komunitas kemanusiaan, ada komunitas lingkungan juga, pendidik pelajar, mahasiswa dan tokoh masyarakat. Jadi teman-teman kalau misalnya ada senggang waktu bisa mampir di Agrosepa yang dijuluki dengan Swiss Van Java di sini ya, karena menarik ya, di sini ada view 7 kota ya, dan ada pemandangan spektakuler ya Pak Nugroho ya, di Gunung Merapi ya. Jadi kita sambil ngobrol, sambil menikmati hawa dingin tentang total organik ini. Jadi tadi Pak Nugroho sudah menyampaikan soal ada kebijakan yang sebenarnya beriring sejalan ya Pak Nugroho ya, saling. Nah, tapi di luar sana Pak Anduk ini ada pasti beberapa pihak yang istilahnya tidak ingin gerakan ini eksis ini. Ini bagaimana Pak terkait strategi Pak Nugroho ketika gerakan ini selalu eksis? Ya walaupun ada beberapa pihak yang mungkin belum sependapat ini Pak Nugroho. Saya lanjut, saya minum lagi Pak. Ini soalnya kalau di daerah sini cepat dehidrasi ini. Dan ini luar biasa, ini panas ini. Kak, jelas sih juga minum aja, saya silakan ya. Masa saya jam gitu ya. Ini saya coba dapat kehormatan ya. Ini yang mewawancara ini Kak dia kan sebagai kepala sekolahnya ANSA ya, yang bergerak juga dalam pendidikan. Nah, ini luar biasa nih. Saya diwawancari kepala sekolah. Nah, luar biasa. Terima kasih. Ya. Saya minum dulu nih. Baik. Jadi ANSA ada di Jogja dan Semarang ya. Jadi teman-teman kalau penasaran dengan ANSA browsing saja di ada nanti. Jadi luar biasa nih, ANSA kan
komunitasnya kan ternyata tidak hanya usaha sekolah ya. Iya. Ternyata ada usia tua, petani, Betul. seniman, terus saya kira banyak. Ya ini saya salut ini satu pendidikan yang bisa merangkul semua komunitas menjadi suatu kekuatan ya untuk perubahan bangsa. Oke, saya kembali lagi tadi ke apa tadi ke strategi ya. Nah, jadi kita paham bahwa sebenarnya ini sudah satu pilihan. Jadi ketika dunia ini sudah mulai diambang kehancuran, ya ada lubang ozon, ada pandemi ya, ada ledakan hama penyakit tanaman, ledakan hama penyakit manusia, virus dan sebagainya. Ini suatu pilihan dan kita sebenarnya sudah harus meninggalkan kebijakan-kebijakan yang itu tidak ramah lingkungan. Ya, saya kira siapapun ya, apakah itu sebenarnya pemerintah atau mafia barang-barang yang memang itu tidak ramah lingkungan dan seterusnya, itu mestinya harus memahami. Nah, saya kira memang akhirnya kita bagaimana cara kita menyadarkan, nah itu sebenarnya harus kita berikan solusi. Nah, kita kan tidak hanya sekedar bagaimana menuntut, tapi kita Indonesia Total Organik ya, yang juga ini bagian dari komunitas masyarakat yang bergerak dalam story, itu kan kita memberikan solusi. Nah, solusinya tadi berupa apa? Teknologi. Satu yaitu teknologi bioteknologinya berupa mikrobater alfalfa yang sudah kami temukan tahun 2005, dan juga sekarang teknologi yang terbaru ada IoT ya, IoT Digital Smart Farm. Nah, ini juga bagaimana ketika petani itu bisa sedangkan anak-anak muda tentunya. Yeah. Nah, ini solusi. Jadi insya Allah dengan solusi tadi, proses pembuatan pupuk yang cepat, murah dan sebenarnya akan memperingan kita semua. Nah, saya kira mudah saja yang dulu masyarakat bergerak dalam, mohon maaf ya, berbisnis dengan barang-barang beracun tadi ya, pupuk kimia, pestisida kimia, dan sekarang beralih saja ke pupuk organik, ke pestisida organik. Nggak masalah, dia tetap bisnisnya lancar. Jangan sampai justru ini membunuh bisnis mereka. Enggak, justru mereka kami dorong untuk beralih ke bisnis yang lebih ramah lingkungan, yang lebih syariah ya, dengan alam ya. Ya saya kira gitu. Saya kira enggak ada masalah kalau kita sudah pada sanubari bagaimana kita harus lebih baik. Ya tentunya kita yang menyadarkan bukan kami, sebenarnya ya dirinya sendiri-sendiri ya. Nah, kita memberikan solusi dengan teknologi tadi, kita kenalkan masyarakat ya, termasuk mungkin pengusaha-pengusaha yang tadinya bergerak tadi, mendukung untuk gerakan Indonesia Total Organik ini. Ya gitu. Strategi kami gitu Pak, Mas ya. Jadi pihak-pihak yang memang berseberangan itu akan sadar dengan sendirinya ya Pak Anu. Kita harapkan itu Pak. Kita harapkan seperti itu. Jadi sahabat-sahabat ANSA dan Etasia Channel, jadi dalam hal ini ada masalah yang cukup krusial Pak di bangsa kita, yang tadi sudah Pak Anduk sampaikan bahwa berkaitan dengan ramah lingkungan ya Pak ya. Jadi kita lihat bahwa negeri ini krisis Pak, krisis regenerasi petani Pak. Jadi apakah gerakan ini mampu menjawab persoalan-persoalan bangsa berkaitan dengan petani? Ya. Ya, jadi sebenarnya sebelum saya masuk ke sana, saya ada catatan kecil nih sebenarnya dari sumbernya LIPI ya, risetnya LIPI tahun 2019. Jadi itu dari risetnya itu petani yang sudah berusia 30 tahun ke atas itu ada 96%. Ya. Terus petani yang di atas 50 itu 47%. Ya bayangkan. Jadi 47%, hampir separuhnya itu petaninya di atas 50 tahun.
Jadi tenaganya, kemampuannya dan seterusnya kan sudah sangat, kalau pegawai negeri kan dia pensiun itu. Tapi dia dipaksa masih nyanggul tuh kayak untuk memberi makan orang kota ini kan betul. Terus 3,5% itu berumur di bawah 30 tahun. Nah, itu berumur 30 tahun. Di bawah 30 tahun itu hanya 3%. 3% itu yang betul-betul usaha kerja sebagai usia yang produktif itu hanya 3%, Mas. Yang 4% lah ya. Nah, kecil sekali. Terus anak petani menolak mewarisi profesi orang tuanya itu 78%. Jadi ketika si LIPI itu menerisat dari anak-anak petani, maka 78% dia nggak suka profesi bapaknya. Paham ya? Jadi Paham. makanya jadi apa? Jadi pakai buruh pabrik, jadi pegawai pabrik, jadi penjual apa dan sebagainya. Bayangkan, jadi jelas 80% jelas tidak akan terwarisi itu profesi petani. Jadi nggak tahu nanti bapak juga. Terus mengaku tidak pernah memiliki cita-cita menjadi petani. Nah, itu sampai 80 sampai bahkan 90%. Jadi kalau saya tanya, cita-citamu jadi apa? Nah, itu hampir 90% tidak akan menyentuh jadi bidang agro ya. Terus yang seterusnya tidak pernah diajarkan tentang pertanian oleh orang tua. Itu sekitar 86%. Jadi guru orang tua tidak pernah mengajarkan tentang bertani dengan benar dan seterusnya itu hampir 86%. Dan ini kadang sebagai kepala sekolah itu tantangan ini ya. Nah, saya kira 86 pendidik dan orang tua itu nggak pernah mengajarkan, bayangkan. Ini kalau ANSA bisa mengajarkan, ini luar biasa. Bagian dari sekolah yang langka. Langka kok mau-maunya ngajarkan pertanian, padahal ini penting. Oke ya. Dan seterusnya, ya artinya ini tadi, ini angka-angkanya kan angka-angka dari LIPI yang saya lihat kok sangat memprihatinkan ya. Jadi tahun 71 itu juga pertanian menyumbang 44,8% PDB. Tahun 90 turun menjadi 21% PDB-nya ya. Tahun 2010 turun lagi 15, tahun 2012 turun 14, dan hari ini tahun 2018 kemarin itu hanya 9,5%. Padahal negeri kita adalah negeri agraris. Nah, ini kan sangat ironis sekali. PDB dari pertanian makin lama makin turun. Nah, berarti apa? Ada apa di negeri ini pertanyaannya? Ini mestinya pertanyaan para menteri, para gubernur, para bupati yang sebenarnya dia bertanggung jawab mengelola sumber daya alam ini mestinya. Nah, oke ya, saya kira itu okelah kita menjadi suatu warning kita semuanya tentunya ya. Jadi jelas lama-lama eksistensi kita sebagai negara agraris itu hilang nantinya. Oke. Terus ya tadi kami mencoba bagaimana teknologi ini cepat proses. Jadi anak-anak muda sekarang banyak yang tertarik karena biasanya 3 minggu, mikrobat tadi hanya 1 malam. 1 kali 24 ya. jam apa ya? Terus yang kedua sekarang kita latih dengan digital smart farm. Smart farm. Jadi nanti dengan smart farm itu si anak-anak muda atau petani bisa mengontrol kesuburan itu dimanapun dan kapanpun. Nah, bahkan saya juga bisa mengontrol petani-petani binaan kami di seluruh Indonesia. Itu yang ada di Gorontalo, yang ada di Kendari, yang ada di Bengkulu, itu dengan digital. Nah, jadi sistem IoT ya, jadi sensor info dari analog diubah jadi digital, lalu kita pancarkan melalui WiFi, kita tangkap dengan nilai. Sebenarnya inilah yang akan menarik bagi para pemuda untuk bergerak bertani. Dan ini ke depan pun juga kita akan mengontrol tidak hanya sensor tapi mekanisasinya. Jadi traktor dengan IoT, terus cara panen, cara mungkin packaging, bahkan bagaimana cara kita mengirim barang juga tanpa dengan sistem robot ya, dengan IoT. Dan yang harapannya pemuda akan tertarik ke sana dan harus tertarik karena memang negeri kita negeri agraris. Apalagi yang kita jual selain memang sumber daya alam yang kita kelola dengan cerdas saya kira. Ya. Baik, sahabat-sahabat ANSA dan Etasia Channel, jadi perlu diketahui bahwa Pak Nugroho sedang mengembangkan smart farm. Ya. Jadi dengan smartphone, jadi teman-teman semua, jadi sahabat-sahabat ANSA dan Etasia Channel nanti bisa menyimak ada beberapa program ya, tadi sudah disebutkan sama Pak Nugroho bahwa kami dari Anugerah Bangsa
Semarang sudah mengembangkan keterampilan fungsional. Oh, Jadi luar biasa. memang generasi muda sedang saya coba libatkan dalam pemikiran Pak Nuk berkaitan dengan organik dan total organik. Bahwa nantinya untuk yang smartphone ini pastinya para petani-petani di seluruh Nusantara akan lebih mudah ya Pak ya, dengan sistem IoT ini ya Pak. Jadi berkaitan dengan eksistensi nih Pak Nuk ini. Jadi tadi Pak Nuk sudah bicara soal gerakan yang memang sudah dilakukan dan pasti ada keinginan perubahan Pak Nuk ini. Jadi sebenarnya apa ini Pak Nuk berkaitan dengan apa eksistensi gerakan ini yang berkaitan dengan isu global dan lokal ini Pak Nuk. Jadi jelas hari ini agenda yang akan datang ya G20 ya. G20 ya, G20 yang ada di Indonesia sebagai tuan rumah. Itu isu globalnya, dia agenda utamanya adalah bagaimana membangun katalis global untuk mengembalikan memperbaiki lingkungan. Nah, itu agenda utamanya itu. Jadi bagaimana kita bersatu untuk memperbaiki alam yang sudah rusak, itu agenda utama. Terus disusul agenda-agenda lainnya. Jadi ini jelas bahwa dunia sudah memahami dan sudah menyadari itu penting. Nah, hari ini sebenarnya kita sudah punya solusi untuk itu, dan hari ini sudah kita gerak 10 tahun yang lalu. Bayangkan, nah, kita sudah punya solusi, sudah punya bukti, dan ini sudah dirasakan 10 tahun yang lalu oleh masyarakat petani kita menyebar di seluruh Indonesia. Nah, ini paling tidak ketika kita jadi tuan rumah, ini sudah menjadi suatu paper yang bisa menjadi bahan yang menarik kita angkat di dalam forum itu. Jadi insya Allah saya berharap dari Bank Indonesia, dari pihak-pihak Pemda bisa mengangkat paper ini menjadi suatu solusi yang faktual, yang real, ya tanpa rekayasa ya, karena memang kita langsung berhadapan dengan sektorial tadi ya, dengan masyarakat yang hari ini kita banyak yang bantu. Nah itulah saya kira eksistensi kita sudah jelas. Hanya tinggal bagaimana goodwill pemerintah. Nah, mau nggak konsep ini dibangun secara masif? Nah, saya kira itu juga masih mungkin tidak semudah apa yang saya harapkan ya. Ya kita harus berjuang menyadarkan semua pihak. Saya kira itu saja, kita berdoa semoga ya perubahan ini cepat terjadi untuk ke arah yang lebih baik. Baik Pak Nuk, wah ini penjelasan yang sangat lengkap ini. Jadi sahabat-sahabat ANSA dan Etasia Channel, jadi perlu diketahui juga bahwa podcast nantinya ya, jadi ada program namanya Suara Komunitas ANSA dan Etasia Channel ya. Jadi nanti ada beberapa obrolan yang berkaitan dengan komunitas ya, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan komunitas yang nanti ada di Suara Komunitas ANSA dan Etasia Channel. Nah ini sebelum ke pertanyaan terakhir ini Pak Nuk. Jadi apa pesan untuk para petani muda atau yang mungkin orang-orang yang bergiat di pertanian, orang-orang